1931, di Tanah Agung Kerajaan Goa, lahir seorang putra dari Raja Goa ke-15 bernama Muhammad Bakir Imalungasi dari Matawang, Karain Bonto Mahathir. Buah hati yang mulia dan harapan negeri, dan limpahan kasih ibunda, ditempa ia dengan adab, keberanian, dan kebijaksanaan. Niprak, emang ada efek-efeknya. Setelah menaiki tahta, ia diberi gelar Sultan Hasanuddin. Muda usia, tapi tajam dalam keputusan. Ia raja yang bijaksana dari tanah Makassar yang kaya akan rempah. Karena kebijaksanaannya, semua rakyat hidup bahagia dan tentram. Kama anjo ko komo, subur to, subur semua di, maki kama eko, panen mo, mau ke itu. Namun, masa-masa keemasan itu mulai terancam jika orang-orang VOC berbendera Belanda tergiur untuk menguasai perdagangan di kawasan yang sangat strategis tersebut. Belanda berharap kebijakan Sultan Hasanuddin lebih mudah daripada pendiam ayahnya. Kau siapa dan mau apa kemari? Iqbal Fan utusan VOC, kami datang kemari untuk... Jangan macam-macam di sini. Sultan Hasanuddin pemimpin kami. Kamu lihat di sini begitu banyak rempah-rempah. Tuan, bagaimana kalau kita menjalin kerjasama semacam bisnis perdagangan rempah-rempah? Tuan boleh mengajak orang-orang yang ada di Maluku sana untuk menebang pohon pala dan cengkeh, karena di sini sudah begitu banyak rempah-rempah. Kalian datang ingin kerjasama, tapi tangan kalian menggenggam senjata. Ya, karena kalian VOC telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini, sedang saya memandang cara yang demikian adalah kezaliman. Tuan, kalau saja Tuan tidak mau menetapkan aturan yang kami tetapkan, maka kami Tuan tidak senggan-senggan untuk memaksakan aturan kami bagaimanapun caranya.
jika perlu. Kami akan menghancurkan benteng-benteng pertahanan kalian. Kalian lihat, orang-orang itu berusaha memonopoli perdagangan kerajaan kita. Lalu Tuan, kita harus bagaimana? Belanda mungkin punya senjata, tapi kita bisa membangun pertahanan dari serangan mereka melalui benteng-benteng. Kita bisa menggalang kekuatan dari Goa, Palu, dan Bone untuk bersatu melawan Belanda. Baik Tuan, akan kami sampaikan kepada yang lain. Di tengah kerumunan rakyat Goa berdagang, datanglah para Popo dan yang lainnya memberi kabar. Pelabuhan kita, perdagangan kita, serta rempah-rempah yang begitu banyak dianggap sebagai tempat meraup keuntungan oleh orang-orang licik seperti mereka. Kita sebagai rakyat Goa harus melawan para penjajah itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus menindas kita. Benar. Maka dari itu, kita harus bersatu untuk membangun pertahanan berupa benteng. Mari kita bersatu demi menjaga tanah ini. Ada perlu apa Tuan datang kemari? Arun, saya meminta bantuan rakyat Bone untuk bersatu dalam membangun benteng pertahanan dari Belanda. Maukah kau membantuku? Baik Tuan, demi melawan penjajah tanah air kita, akan saya kerahkan semua bantuan dari rakyat Bone untuk membantu Tuan membangun pertahanan yang kuat. Terima kasih Arun. Saya percayakan padamu. Orang-orang Bone dipaksa bekerja siang dan malam menggali parit hingga Arun Palaka bergerak untuk membunuh. Hei, mengapa kau perlakukan rakyatku dengan semena-mena? Tuan, hal ini sudah semestinya dilakukan supaya para pekerja segera menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun begitu, perlakuan kalian sungguh tidak pantas. Melihat hal tersebut, kepercayaan Arun pun mulai goyah. Dia pergi ke Batavia, bekerja sama dengan Belanda demi membebaskan Bone dari kekuasaan batasan. Rakyat Bone tertindas. Saya butuh bantuan untuk merdeka. Arun Palaka, kami tahu penderitaan Bone. Kami hargai tawaran kerjasama Anda. Makassar, hari kami kuasai Riau. Kita punya musuh yang sama. Tujuan kita beda. Saya ingin Bone bebas. Anda ingin kuasai dagang. Tak masalah, kami punya senjata. Anda punya informasi dan pasukan. Setelah menang, Bone bebas. Tapi hormati kepentingan VOC. Belanda menerima baik Arun Palaka.
mereka bertugas memerangi Makassar, walaupun memiliki tujuan yang berbeda. Tuan, Arung Palaka memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak Belanda. Benteng yang mereka bangun ditelantarkan begitu saja. Mereka juga ingin berperang dengan kita. Walaupun pasukan Bone dan Belanda datang untuk perang dan saudara kita telah menusuk dari belakang, tapi ingat, gua bukan bangsa yang melitudukan. Pertahankan benteng, pertahankan tanah ini. Berlangsung berbulan-bulan. Meski bertahan dengan gagah, pasukan Sultan Hasanuddin perlahan mulai terdesak. Hingga akhirnya dia pun terpaksa mengakui kekalahannya. Dah Hasanuddin, saja kekalahan, tanda tangani perjanjian ini, maka kuanggap pertemuan ini telah selesai. Mengikut perjanjian Bungaya yang diajukan Fios, 1. Makassar harus mengakui monopoli Fios. 2. Wilayah Makassar sempit hingga tinggal gua saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. 5. Doa tertutup bagi orang asing kecuali Fios. Masih ada air hari ini. Hari ini ada air yang mati air mas. Bisa buat dulu. Ingatlah, Spellman, meskipun hari ini gua harus tunduk, jiwa kami tetap merdeka. Kami hanya mundur untuk menyusun kekuatan baru. Arung, tunggu. Ada yang ingin kutanyakan. Mengapa kau tega mengkhianati kami? Sesungguhnya aku pun tidak ingin Tuan, tapi kelakuan anak Tuan terhadap rakyat tidak bisa dimaafkan. Namun, ini adalah diri harus tidak kamu tanggung, tapi demi orang-orang yang tidak cintai. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian yang berikan goa pada Fios, dan dengan itu tanda kekalahan namun dalam semangat perjuangan. Walaupun dia mengalami kekalahan, tapi semangatnya tidak sekalipun pernah padam. Ia adalah simbol keberanian dan perjuangan pemimpin yang melawan bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta pada negeri. Dia adalah ayam jantan dari timur.
Ayunda sebagai Tarain Taro. Angel. Aras sebagai Tarain Popo. Ayunda sebagai Tarain Galeso. Arya sebagai Arum Palaka. Mario sebagai Cornelis Spellman. Hanu, Jihan, dan Alvira sebagai utusan VOC. Denasha dan Nanda sebagai rakyat. Dea sebagai mandor. Alaiska, Anita, Aulia, Buti, Hana, Kamila, Raisya, Silvi, Vira, dan Sinta sebagai tim tari. Enola, Alivia, Fauzia, Aura, dan Andi sebagai tim seni rupa. Azahra, Mutia, Safa, Zaskia, dan Angel sebagai tim seni musik. Keo dan Gabriela sebagai sutradara. Dan saya, Jessica, sebagai narator. Inilah penampilan kami dari kami 10 AKL 1 yang bertemakan Sultan Hasanuddin.